Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah administrasi jaringan. Berlanjut ke pemecahan masalah jaringan yang kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyanto dari Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri, STTNF, jurusan Teknik Informatika. Nomor induk mahasiswa 011 021 9021. Berlanjut ke pemecahan masalah yang terstruktur. Ada the bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari lapisan fisik model OSI dan bergerak ke atas menuju lapisan aplikasi. Dalam pendekatan ini, Anda bekerja per layer atau lapisan. Dari lapisan fisik menuju lapisan aplikasi dan verifikasi bahwa elemen jaringan yang relevan beroperasi dengan benar, serta mencoba untuk menghilangkan lebih banyak penyebab masalah, sehingga mempersempit ruang lingkup masalah. Manfaat dari pendekatan bottom up ini adalah bahwa semua pemecahan masalah awal terjadi di jaringan, sehingga akses ke klien, server, aplikasi tidak perlu diperlukan di tahap awal. Metode ini sangat efektif pada lingkungan di mana banyak perangkat dan teknologi lama dan yang usang masih digunakan. Banyak masalah jaringan terkait dengan perangkat keras. Yang selanjutnya, masih debat approach. Kerugian dari metode ini adalah dalam jaringan yang besar ini bisa menjadi proses yang memakan waktu yang lama, karena banyak usaha yang akan dihabiskan untuk mengumpulkan dan menganalisa data, dan Anda selalu mulai dari lapisan yang terbawah. Atau kasusnya pengguna tidak bisa mengakses situs web tertentu, dan saat Anda memverifikasi masalah, Anda menemukan bahwa isi pengguna tidak dapat memperoleh IP melalui proses DHCP. Dalam situasi ini, kita dapat mencurigai lapis bawah atau model OSI. Selanjutnya, divide and conquer approach. Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda mulai di tengah tumpukan model OSI, biasanya lapisan network. Kemudian berdasarkan temuan Anda dilanjutkan ke lapisan atas atau di bawahnya pada model OSI. Melakukan beberapa tes seperti ping atau trace route. Ping adalah alat pengujian konektivitas yang baik. Jika pengujian berhasil, Anda dapat mengasumsikan bahwa semua lapisan di bawah layer 3 sampai dengan 1 berfungsi, sehingga Anda dapat memulai memecahkan masalah dari bawah ke atas. Mulai dari lapisan network, namun jika pengujian gagal, Anda dapat memulai pemecahan masalah top down, mulai dari lapisan network. Yang selanjutnya, dalam metode pemecahan masalah yang terstruktur, ada divide and conquer. Pendekatan divide and conquer biasanya menghasilkan eliminasi masalah potensial lebih cepat daripada jika Anda menerapkan pendekatan top down atau bottom up. Oleh karena itu, metode divide and conquer dianggap sangat efektif dan mungkin merupakan pendekatan pemecahan masalah yang paling populer. Pemecahan masalah dalam jaringan selanjutnya adalah the follow the path approach. Pendekatan the path follow the path adalah salah satu teknik pemecahan masalah yang paling dasar dan biasanya melengkapi salah satu metode pemecahan masalah lainnya seperti pendekatan top down atau bottom up. Pendekatan ini didasarkan pada jalur yang diambil paket melalui jaringan dari sumber ketujuan. The follow the path approach. Selanjutnya, cakupan pemecahan masalah dikurangi menjadi hanya link dan perangkap yang sebenarnya berada pada jalur paket data.
Prinsip pendekatan ini adalah menghilangkan link dan perangkap yang tidak relevan. Contoh kasusnya, pengguna tidak dapat bisa mengakses situs web tertentu. Saat Anda memverifikasi masalah, Anda menemukan bahwa hasil tracer root dari pengguna ke IP server hanya berhasil sejauh hop pertama pada layer 3 switch. Dalam situasi ini masuk akal untuk mengalihkan pendekatan pemecahan masalah Anda. Segmen di luarnya menuju server di sepanjang jalur terbaik. Metode pemecahan masalah yang terstruktur selanjutnya adalah the spot the difference approach. Sesuai namanya, pendekatan ini membandingkan perangkat atau proses jaringan yang beroperasi dengan benar ke perangkat atau proses yang tidak beroperasi seperti yang diharapkan dan mengumpulkan petunjuk dengan melihat perbedaan yang signifikan. Dengan membandingkan konfigurasi versi perangkat lunak, perangkat keras, atau properti perangkat lainnya antara situasi kerja dan non-kerja, dan menemukan perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Pendekatan ini mencoba menyelesaikan masalah dengan mengubah elemen non-operasional agar konsisten dengan yang berfungsi. Jika masalah terjadi setelah perubahan pada satu perangkat diimplementasikan, pendekatan spot the difference dapat menunjukkan penyebab masalah dengan berfokus pada perbedaan antara konfigurasi perangkat sebelum dan sesudah masalah dilaporkan. The spot the difference approach. Kelemahan dari metode ini adalah dapat mengarahkan atau menyelesaikan masalah tanpa secara jelas mengungkap penyebab masalahnya. Dalam beberapa kasus, Anda tidak yakin apakah Anda telah menerapkan solusi atau solusi permanen. Contoh di bawah ini menunjukkan dua routing table branch mengalami masalah. Apakah masalahnya dengan membandingkan kedua routing table ini? Jadi kelemahan dari metode ini ya tidak yakin apakah Anda telah menerapkan solusi yang permanen atau yang nanti akan bermasalah lagi. Dalam masalah the spot the different approach, pendekatan spot the difference bukanlah pendekatan yang lengkap, namun ini adalah teknik yang baik untuk menggunakan pendekatan lain. Salah satunya manfaat dari pendekatan ini adalah dapat dengan mudah digunakan oleh admin jaringan yang kurang berpengalaman, setidaknya menjelaskan lebih banyak tentang kasus ini. Saat Anda memiliki sekumpulan konfigurasi baseline, topologi, dan sebagainya yang terbaru serta dapat diakses melihat perbedaan antara konfigurasi saat ini. Dan baseline dapat membantu menyelesaikan masalah lebih cepat dari pendekatan lainnya. Pemecahan masalah terstruktur dalam jaringan yang lainnya adalah the move the problem approach. Strategi pendekatan pemecahan masalah ini adalah dengan memindahkan komponen secara fisik dan mengamati apakah masalah berpindah dengan komponen yang dipindahkan. Pendekatan swap komponen adalah teknik pemecahan masalah paling dasar yang dapat Anda gunakan untuk isolasi masalah. Anda secara fisik menukar komponen dan mengamati apakah masalah tetap pada tempatnya, berpindah bersama komponen atau menghilang seluruhnya. Contoh di bawah ini menunjukkan dua PC dan 3 laptop yang terkoneksi switch yang sama. Namun laptop B punya masalah dengan koneksi. Dalam pemecahan masalah the move the problem approach, langkah yang bisa dilakukan adalah menukar kabelan yang terkoneksi ke laptop A dengan terkoneksi ke laptop B. Jika belum berhasil, Anda dapat menukar port pada switch ke port lain. Langkah lainnya adalah membandingkan pengaturan pada laptop yang berhasil dengan laptop B jika Anda memiliki akun administrator dari laptop B.
Hanya dengan menjalankan pengujian sederhana, pendekatan swab komponen memungkinkan Anda mengisolasi masalah meskipun informasi yang Anda kumpulkan minimal. Meskipun Anda tidak menyelesaikan masalah, Anda telah mewujudkan masalah pada elemen tunggal. Dan sekarang Anda dapat fokus pemecahan masalah lebih lanjut pada elemen yang bermasalah tersebut. Dalam metode pemecahan masalah dalam jaringan the MOAP, the problem approach, adalah kekurangan dari metode ini adalah Anda mengisolasi masalah hanya pada sekumpulan elemen fisik yang terbatas dan tidak memperoleh wawasan nyata tentang apa yang terjadi. Karena Anda hanya mengumpulkan informasi tidak langsung dan sangat terbatas. Metode ini mengasumsikan bahwa masalah ada pada satu komponen. Jika masalah ada pada beberapa perangkat, Anda mungkin tidak dapat mengisolasi masalahnya dengan benar. Itu aja permasalahan dalam jaringan yang kedua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.